Bahasan berikutnya itu adalah metode penalaan controller PID. Sebelumnya tadi sudah dijabarkan terkait dengan bagaimana controller PID itu dia berpengaruh ya terhadap sistem, bagaimana kemudian kita bisa membentuk PID yang serial, kemudian paralel maupun yang gabungan ya seri dan paralel yang kita sebut sebagai standar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang metode penalaan atau tuning ya PID, bagaimana kemudian kita bisa menentukan parameter-parameter tadi, baik yang di bentuknya serial, di paralel maupun di bentuknya standar. Namun dalam paparan ini saya akan menggunakan nanti bentuk kontrol PID-nya itu bentuk yang standar ya, yang seri, yang campuran antara seri dengan paralel. Metode tuning yang akan kita coba bahas itu adalah Ziegler-Nichols 1 dan Ziegler-Nichols 2. Nanti ada metode yang lain yaitu Cohen-Kuhn. Diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik penalaan PID serta menganalisis respon PID-nya. Itu yang akan bagi Anda yang nanti di akhir kuliah. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu kontrol proporsional. Dia itu pengaruhnya dapat memperbaiki ya, respon transien dengan mempercepat waktu naik, waktu turun, dan juga bisa memperkecil galat steady state walaupun tidak menghilangkan. Ini proporsional. Kemudian integral dia bisa menghilangkan galat steady state. Bisa dilihat di sini, dan dia kadang bisa digabungkan dengan PI untuk bisa memperbaiki respon transien dan respon steady state-nya. Responnya lebih cepat dan galatnya sama dengan 0, itu adalah controller PI ya, controller PI. Kemudian kontrol derivatif dia bisa kita gunakan untuk meredam osilasi dengan menggunakan kontrol P saja. Ini misalnya timbul osilasi seperti ini dengan menambahkan komponen D atau derivatif ya, maka kita bisa mendapatkan sistem yang stabil. Kemudian kita bisa menyusun kontrol PID itu menjadi serial, paralel maupun campuran dengan kemudian memanfaatkan keuntungan dari tiap-tiap controller, P untuk memperbaiki respon transien, I untuk menghilangkan galat, dan D untuk memberikan efek redaman terhadap overshoot. Kita bisa menyusunnya dalam bentuk seri, dalam bentuk paralel maupun dalam bentuk gabungan seri dan paralel atau standar. Masing-masing ini bisa Anda saling tukarkan dengan memberikan parameter yang sesuai ya. Ini ada konversinya, nilai KP antara seri dengan paralel ini menggunakan rumus ini. Kemudian antara paralel dengan atau seri ya, seri itu dengan yang standar, Anda bisa menggunakan ini. Jadi sebenarnya sama saja Anda menggunakan yang bagian ini, Anda menggunakan yang paralel maupun Anda yang menggunakan serial. Namun dalam bahasan tentang penalaan saya akan menggunakan model dengan menggunakan PID standar ini. Baik, penalaan kontrol PID itu nanti digunakan untuk menentukan ya nilai KI, nilai KP, dan nilai KD, atau menentukan ya nilai KP, nilai TI, dan nilai TD. TI ini adalah komponen integralnya, TD itu adalah komponen derivatifnya. Sehingga beragam metode ini tuning nanti dilakukan bisa berdasarkan model matematik. Namun jika model tidak diketahui, misalnya plan ini tidak diketahui, maka bisa dilakukan eksperimen terhadap sistem. Inilah yang kemudian kita lakukan ya dengan teknik penalaan. Teknik penalaan kalau misalnya model tidak diketahui, salah satunya itu adalah Ziegler-Nichols yang metode 1 dan metode 2. Dan ini memang dilakukan dengan eksperimen ya, dengan asumsi bahwa modelnya tidak diketahui. Kalau modelnya diketahui kan kita bisa menganalisis, tapi kalau misalnya modelnya tidak diketahui, bagaimana kita bisa menentukan KP, TI dengan TD untuk menghasilkan sistem yang stabil, responnya bagus ya, respon transiennya bagus, kemudian error steady state-nya dia sama dengan 0. Nah, tujuan dari tuning ini dengan tadi ya bahwa plan-nya itu dia tidak diketahui, itu adalah untuk mencapai overshoot maksimalnya itu 25%.
terhadap masukan step. Ada kemudian metode penalaan yang dia mengejar sampai 0, maksimum overshoot-nya itu adalah 0%. Nanti bisa Anda telusuri ya di beberapa metode penalaan yang lain, tapi yang populer itu adalah Cyclonical 1 dan Cyclonical 2. Anda nanti diharapkan mampu memahami ya kapan kemudian menggunakan Cyclonical 1, kapan menggunakan Cyclonical 2. Nah, Cyclonical 1 ini nanti dilakukan berdasarkan eksperimen. Eksperimen itu artinya Anda melihat respon ya dari plan tadi yang tidak kita ketahui untuk kemudian bisa mengamati hasilnya, diberikan input step. Nanti nilai parameter KP, TI, dan TD itu berdasarkan respon step secara eksperimen atau berdasarkan nilai KP yang dihasilkan dalam kestabilan marginal. Jadi nanti dilihat ya nilai KP-nya sampai kemudian dia itu sampai dia berosilasi, itu yang kemudian akan digunakan. Nah, sistem harus mempunyai step respon berbentuk kurva S, itu syarat dari Cyclonical, dan itu bisa dilakukan jika sistem tidak mempunyai integrator. Tidak ada komponen super S-nya di sistem untuk bisa melakukan penalaan dengan menggunakan Cyclonical 1. Kemudian yang kedua, sistem tidak mempunyai pasangan pol kompleks dominan. Polnya tidak ada di sumbu imajiner ya. Misalnya J minus J, 2J minus 2J, ini adalah pol yang ada di sumbu imajiner. Untuk bisa melakukan Cyclonical, maka sistem dia harus tidak mempunyai pasangan pol kompleks dominan. Integrator ini dia ada di polnya ada di 0 ya, ada di 0. Contoh misalnya ini gitu. S kuadrat plus 1, maka polnya itu akan ada di plus minus J1 ya, plus minus J ya. Kemudian S kuadrat plus 4, ini berarti polnya akan ada di minus 2J, plus minus 2J. Ini akan menimbulkan sistem berosilasi. Nah, ini syarat untuk bisa melakukan penalaan Cyclonical. Ini salah satu referensi yang bisa Anda gunakan. Kemudian metode tuning Cyclonical itu dilakukan nanti dengan memberikan ini ya UT, diberikan input step, masukan step, kemudian ini diamati. Dan pengamatan nanti akan dilakukan sampai kemudian sistem membentuk kurva S seperti ini dengan memperbanyak dengan ini ya dengan T yang dari respon waktunya. Dan dari CT-nya kemudian kita bisa mencari berapa titik singgung atau titik infleksi. Titik infleksi itu dia akan menunjukkan perubahan garis lengkungnya. Ini kan dia membentuk kurva S. Kurva S berarti kalau di kurva S ada lengkung yang misalnya ini lengkung menghadap ke atas, ini lengkung menghadap ke bawah. Pada saat dia mulai menghadap ke bawah, itu kita sebut sebagai titik infleksi. Nah, titik infleksi ini kemudian kita buat garis singgungnya yang akan nanti memotong ya, memotong di sumbu T-nya, T-nya akan dari 0 sampai titik potongnya itu adalah L. Dari titik potong ini sampai kemudian kita dapatkan sinyal stabilnya ke arah CT itu kita sebut sebagai T. Dan kemudian K-nya itu dia akan ditunjukkan oleh ini ya nilai stabilnya ini. Nilai steady state-nya itu adalah K. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan CS dibagi US-nya, fungsi transfer dari sistemnya akan sama dengan K kalikan E minus pangkat minus LS dibagi TS plus 1. Ini adalah komponen eksponensial ya, komponen eksponensial. K itu adalah di sininya, kemudian L-nya di sini, kemudian TI-nya ada di sini. Dan dari fungsi transfer seperti ini akan mencapai overshoot maksimal 25%. Kemudian kita coba lihat contoh metode tuning ini ya, Cyclonical yang pertama. Ini adalah controller PID-nya, ini plan-nya. Masukkan di PID itu ES, kemudian keluarannya itu adalah US. Yang kemudian perlu dilakukan itu adalah memberikan input step pada sistem, RS-nya sama dengan 1/S ya. Kemudian dapatkan kurva respon berbentuk S.
Berikutnya adalah tentukan nilai L dan T-nya. Masukkan ke tabel untuk mendapatkan nilai KP, nilai TI, dan nilai TD yang kemudian bisa dimasukkan nanti ke controller ini. Nah, tabelnya itu adalah seperti ini. Kalau hanya menggunakan komponen proporsional, maka KP akan sama dengan T dibagi L. TI-nya tidak terhingga, TD sama dengan 0. Yang ini menunjukkan komponen integralnya sama dengan 0, tidak ada komponen integral, ini tidak ada komponen diferensial. Kemudian PI, kalau menggunakan kontrol PI, maka KP-nya 0,9T dibagi L, TI-nya akan sama dengan L dibagi 0,3. Anda tinggal nanti substitusikan saja ke sini untuk membentuk PI. PID itu adalah 1,2T dibagi L, kemudian TI-nya sama dengan 2L, TD-nya sama dengan 0,5L. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan PID, kemudian Anda masukkan ya parameter ini, Anda akan dapatkan persamaan US bagi S itu akan sama dengan 0,6 T kalikan S plus per L kuadrat dibagi S. Ini adalah fungsi alih ya, fungsi alih dari controller. Fungsi alih dari controller adalah 0,6 T kalikan S dibagi per L kuadrat dibagi S. Nah, silakan nanti misalnya ya Anda punya plan-nya katakanlah sudah diketahui seperti ini gitu. Atau kemudian Anda diminta nanti untuk merancang ya sistem pengendali PID dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols agar diperoleh overshoot maksimal 25%. Nanti analisis respon waktu dari sistem transient dan steady state dengan kontrol PID tersebut ternyata masukkan step. Silakan nanti Anda berikan ya, Anda berikan masukan Anda masukkan step ke plan ini, kemudian Anda dapatkan nilai KP-nya, Anda dapatkan nilai TI-nya, Anda dapatkan nilai TD-nya, kemudian nilai KP, TI dengan TD-nya Anda masukkan di controller ini. Kemudian secara sistem nanti Anda berikan ini input transient ya, input step, kemudian Anda amati nanti output transientnya bagaimana. Itu yang dikehendaki dari tugas ini ya, tugas pertama yang kemudian terkait dengan Ziegler-Nichols pertama yang harus Anda kerjakan. Anda amati nanti overshootnya berapa, kemudian error steady state-nya berapa, respon transientnya berapa, Anda coba amati. Jadi pertama Anda dari plan ini ya, plan-nya Anda masukkan GS1 seper 2S kuadrat plus 2S plus 100, kemudian Anda berikan masukan step, Anda akan dapatkan kurva S ya seperti ini, Anda cari titik infleksi, kemudian Anda tarik garis singgungnya, Anda temukan nilai L, Anda temukan nilai T, Anda temukan nilai K ya, kemudian Anda masukkan parameter itu nanti ke sini. KP-nya adalah seper 2T dibagi L, ini 2L, ini 0,5L. Baru kemudian Anda masukkan ke persamaan ini untuk kemudian bisa mendapatkan seperti ini ya. Atau Anda bisa langsung masukkan sebenarnya ke sini juga bisa juga ya. Anda masukkan ke sini untuk bisa mendapatkan fungsi alih dari GS-nya. GS-nya akan sama dengan ini kontrol GCS dikalikan GPS. Itu fungsi GS-nya ya, yang kemudian Anda coba analisis respon transientnya seperti apa. Nah, berikutnya adalah metode penalaan Ziegler-Nichols 2. Ini berguna kalau misalnya sistem dia mempunyai integrator, ada seper S-nya. Tujuannya sama seperti CN1, menghasilkan overshoot ya maksimum 25%. Nanti dilakukan juga dengan eksperimen, memberikan kontrol P pada sistem closed loop dengan plan terpasang, nanti sampai kemudian sistemnya berosilasi terus-menerus dengan teratur. Yang pada saat itu kita bisa mendapatkan nanti penguatan kritis atau KCR ya, dan periode saat itu kita sebut sebagai periode kritis. Jadi kita seperti di root locus kita mencari nilai KP atau nilai nilai KP yang kemudian dia bisa membuat sistemnya berosilasi. Kita nanti bisa mencari dari root locus itu bisa mencari nilai KP yang bisa membuat bahwa pole-nya itu dia ada di sumbu imajiner yang akan menunjukkan bahwa itu adalah terjadi osilasi. Nah, KP itu kita sebut sebagai KCR atau penguatan kritis. Periode pada saat itu disebut periode kritis atau PCR. Nah, kita coba lihat.
seperti ini ya, kita berikan nilai KP-nya. Kemudian ini ada komponen integrator. Ini kan komponen integrator. Kalau ada komponen integrator, kita berikan KP, maka kita berikan KP terus sampai kemudian sisanya berosilasi. Nah, nilai yang bisa membuat sistem ini dia berosilasi, CT-nya dia berosilasi seperti ini, kita sebut KC-nya itu, KP-nya ya, kita tulis itu nanti sebagai KCR atau penguatan kritis. Nah, periode sinyal yang dibangkitkan atau periode CT-nya ini itu kita sebut sebagai PCR. Seperti ini ya. Jadi pengertian KCR dengan PCR ini sudah saya bisa ditunjukkan dengan grafik ini, dengan tabel ini. Nah, metode tuning Z2 itu adalah membuat plan tertutup dengan kontrol P. Ini hanya P saja, hanya KP saja. Kemudian KP-nya ditambah sampai sistem berosilasi, dapatkan responnya, nanti tentukan KCR dan PCR-nya. Ini penguatan kritisnya, ini adalah periode kritisnya. Nanti tentukan nilai KP, TI dan TD dari nilai KCR dan PCR itu dengan menggunakan tabel. Ada tabelnya. Nah, nanti ini secara lengkap ya. Ini hanya KP-nya saja. Sampai kemudian dia berosilasi seperti ini, dapatkan KCR, dapatkan PCR-nya, kemudian dimasukkan ke tabel ini. Nilai untuk misalnya controller PID, maka KP-nya akan sama dengan 0,6 KCR, TI-nya sama dengan 0,5 PCR, TD-nya adalah 0,125 PCR. Nah, dari sini kemudian Anda bisa mengsubstitusikan ya, memasukkan nilai KP, TI dengan TD ke fungsi alih controller, Anda akan mendapatkan seperti ini. US bagi S sama dengan 0,075 KCR kalikan PCR kalikan S plus 4 dibagi PCR kuadrat dibagi S. Ini adalah fungsi alih dari controller. Nah, kemudian ini contoh. Misalnya plan-nya sudah diketahui, di sini ada komponen integrator. Karena ada pole ya yang letaknya ada di titik 00 atau dia letaknya ada di sumbu imajiner, yaitu S. Ini kan dia S sama dengan 0. Kalau misalnya kalau ada komponen integrator ini, kita tidak bisa menggunakan siklon Nichols 1, kita bisa menggunakan siklon Nichols 2. Nah, tentukan fungsi alih pengendali PID untuk memperoleh respon step dengan overshoot maksimal 25%. Karena mengandung integrator, Anda menggunakan Sen2. Pertama, Anda tentukan TI-nya ini tidak terhingga, TD-nya sama dengan 0. Yang akan menunjukkan ini adalah controller proporsional saja. Sehingga nanti Anda akan dapatkan CS per RS ya, itu akan sama dengan KP dibagi S dan seterusnya ya. Anda akan dapatkan seperti ini, KP dibagi S pangkat 3, KP dan seterusnya. Nah, polnya ini Anda ambil untuk sebagai persamaan karakteristik, kemudian Anda analisis dengan kriteria root. Ini S3-nya 15, S kuadratnya 6 KP, S1-nya itu adalah 30 dikurangi P, ini ya, 6 kalikan 5 dikurangi KP dibagi 6, S0-nya sama dengan 6 KP. S0-nya sama dengan 6 KP. Nah, di sini sistem akan berosilasi ya, jika KP itu sama dengan 30. Karena dengan menggunakan KP sama dengan 30, maka di bagian S1 ini dia akan 0 ya. Sistem mulai akan berosilasi kalau misalnya di sini dia nilainya mendekati 0. Dan dari kriteria Roth itu dia menyatakan bahwa semua yang ada di sini dia harus ini ya, maksudnya harus positif gitu, harus positif untuk bisa stabil. KP sama dengan 30. Begitu KP lebih dari 30, misalnya 30,1, maka ini akan negatif yang akan membuat sistem tidak stabil. Sehingga KCR-nya itu akan sama dengan 30. Itu adalah nilai kritisnya. Kita catat nilai KCR-nya sama dengan 30. Kemudian dengan KCR sama dengan 30, kita masukkan ke dalam persamaan karakteristik. Kemudian S-nya kita substitusi dengan J omega untuk bisa mencari nanti ya berapa nilai periode dari osilasinya atau PCR-nya. Dari sini kemudian Anda tinggal substitusikan saja, Anda akan dapatkan persamaan seperti ini ya. Ini kan berarti minus omega pangkat 3 J. Ini ya.
Anda nanti silakan nanti bisa analisis, kemudian Anda akan mendapatkan seperti ini. Frekuensi saat osilasi itu adalah terjadi pada saat omega kuadrat sama dengan 5. Bisa kita lihat di bagian sini ya, dia akan terjadi osilasi pada saat komponen realnya itu akan sama dengan 0 gitu. Terjadi osilasi dan omeganya itu akan sama dengan akar 5 radian per detik. Dari sini kita bisa mendapatkan PCR bahwa omega itu kan akan sama dengan 2πf ya, atau 2pi dibagi T. PCR kan dia T ya, periode untuk kritis. Anda memasukkan, Anda akan dapatkan periode osilasinya itu adalah 2,8099 detik. Kita masukkan nanti ke persamaan controller, PID kita dapatkan KP, TI dengan dan TD, KP-nya 18, TI-nya sama dengan 1,405, TD-nya sama dengan 0,3512. Nah, dari sini kemudian kita masukkan ke fungsi alih controller, kita dapatkan seperti ini. Ini adalah fungsi alih controller PID-nya. Untuk mendapatkan dengan menggunakan metode tuning synchronic pulse, kemudian atau Anda juga bisa langsung memasukkan dari nilai KCR dengan PCR-nya, nilai KCR dengan PCR-nya untuk bisa dari persamaan sebelumnya gitu, dari persamaan mana? Ini ya, karena KCR, PCR sudah ketahui, Anda bisa langsung memasukkan fungsi alih. Jadi fungsi alih itu bisa Anda dekati dengan dua cara ya. Yang pertama Anda mensubstitusikan mencari nilai KP tau I dengan tau D seperti ini, atau Anda langsung dari nilai KCR dengan PCR-nya bisa langsung Anda masukkan seperti ini. Dia akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Nah, kalau misalnya sudah diketahui nanti ininya fungsi alih controllernya, kemudian nanti plan-nya ini maksudnya juga sudah diberikan. Nanti silakan sebagai tugas Anda ya, Anda menganalisis bagian representasi. Nah, tugas Anda itu seperti ini gitu. Kalau misalnya ada fungsi alih orde 4, S pangkat 4 dan seterusnya. Dan ini ada komponen integrator ya. Ini ada komponen integratornya. Kalau ada komponen integrator, maka Anda harus menggunakan synchronic pulse 2. Nanti Anda mencoba mencari ya fungsi alih controllernya untuk menghasilkan maksimum overshoot 25. Kemudian fungsi alihnya kalau sudah Anda dapatkan, Anda masukkan ke sini. Kemudian P-nya juga Anda masukkan ke sini. Kemudian Anda analisis ya respon waktu dari sistem ini gitu. Dengan controller dengan plane-nya Anda kalikan, kemudian Anda analisis waktu responnya.